Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang pendidikan anak usia dini atau yang sering disebut dengan PAUD. PAUD memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar perkembangan anak sejak usia dini. Mari kita mulai dengan memahami jenis-jenis layanan PAUD dan bagaimana penyelenggaraannya. PAUD adalah pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, baik fisik, intelektual, sosial, maupun emosional. Jenis-jenis layanan PAUD, yang pertama PAUD formal. PAUD formal adalah layanan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun. Contohnya yaitu TK, RA, dan BA. Pada PAUD formal, anak belajar dengan kurikulum nasional, guru yang terlatih, dan juga jadwal pembelajaran yang teratur. PAUD formal bertujuan menyiapkan anak agar siap masuk sekolah dasar dan mengembangkan seluruh potensi anak. Berikutnya, non-formal. Layanan ini ditunjukkan untuk anak usia 2-4 tahun, namun bisa melayani sampai usia 6 tahun. Contohnya KB, TPA, dan SPS. Kegiatan pada PAUD non-formal lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan anak. Tujuan PAUD non-formal adalah memberikan stimulasi perkembangan anak, melatih kemandirian, serta mendukung tumbuh kembang anak yang belum bersekolah di TK. Sementara itu, PAUD informal merupakan pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga. Misalnya, orang tua mengajarkan anak berbicara, mengenal warna, berdoa, atau menanamkan nilai-nilai moral agama dan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Holistik itu mencakup semua aspek perkembangan. Integratif yakni adalah layanan dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak seperti sekolah, keluarga, puskesmas, dan pemerintah. PAUD HI adalah layanan pendidikan anak usia dini yang menyeluruh dan terpadu, mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak, agar anak tumbuh dan berkembang optimal. Tujuannya adalah pertama, menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, memberikan layanan yang terintegrasi antara pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak. Adapun contoh kerjasamanya, yang pertama, PAUD bekerjasama dengan puskesmas untuk memeriksa kesehatan. Yang kedua, dengan posyandu untuk memantau gizi anak. Dan yang ketiga, PKK untuk pelatihan pola asuh. Melalui kolaborasi ini, anak mendapatkan layanan yang utuh dan menyeluruh. Ini yang terakhir adalah PAUD terpadu. PAUD terpadu adalah suatu program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu program PAUD seperti TK, KB, TPA, dan SPS yang dalam pembinaannya, penyelenggaraan, dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu atau terkoordinasi yang memiliki tujuan memberikan layanan PAUD yang lengkap dan mudah diakses, meningkatkan efisiensi dan sinergi antara lembaga, dan menjamin anak berkembang optimal dalam semua aspek. Adapun SDM-nya, guru dan pendidik, tenaga kesehatan dan gizi, kader masyarakat serta orang tua, dan tenaga administrasi dan manajemen lembaga. Dan karakteristiknya, yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Yang kedua, menekankan pembentukan, pemahaman, dan kebermaknaan. Yang ketiga, belajar melalui pengalaman langsung. Dan yang keempat, lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Nah, jadi PAUD bukan hanya tempat belajar huruf dan angka. PAUD adalah fondasi penting untuk membentuk generasi yang cerdas, sehat, mandiri, dan berkarakter baik. Terima kasih dan sampai jumpa.